Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudit Eko Prastio. Saya dari kampus Politeknik LPTGI Jakarta, kampus Depok. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asuransi ekspor-impor dari mata kuliah ekspor-impor. Ada asuransi untuk perkapalan atau Marine Cargo Insurance. Menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246, suatu perjanjian atau timbal balik dengan seorang penanggung mengakibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu atau unjust forfeit. Bagian yang terlibat dalam asuransi. Pertama itu ada penanggung atau insurer yang memberikan proteksi, yaitu perusahaan asuransi. Yang kedua tertanggung, insured, yang menerima proteksi. Yang ketiga itu peristiwa tertentu atau eksiden yang menimbulkan kerugian. Keempat, kepentingan, interest, yang diasuransikan. Dan kelima, kerugian. Prinsip-prinsip asuransi diantaranya kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, indemnity atau jaminan atas ganti rugi, kepercayaan trustful, itikat baik atau utmost good faith, ada pengalihan hak atau subrogation, dan pelepasan hak milik abandonment. Jenis-jenis asuransi, yang pertama itu asuransi kerugian. Dalam asuransi pengangkutan laut, diantaranya yang pertama itu ada asuransi barang atau Marine Cargo Insurance. Yang kedua itu asuransi badan kapal atau hull insurance, P&I insurance atau asuransi protection dan indemnity. Ada asuransi kebakaran, asuransi kredit, asuransi ekspor. Yang B itu ada asuransi jiwa. Yang pertama itu asuransi hidup dan asuransi mati. Dan kedua itu asuransi biasa dan asuransi rakyat. Polis asuransi. Polis asuransi di sini disebut bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Fungsi polis itu diantaranya ada perjanjian pertanggungan, bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian, ada bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung. Periode pertanggungan polis marine, jika bentuknya warehouse to warehouse. Sejak barang meninggalkan gudang yang disebabkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir ketika 1. Serah terima di gudang penerima atau tujuan yang disebutkan dalam polis, serah di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan tertanggung untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar, untuk tempat distribusi atau saat berakhirnya 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari port terakhir. Periode pertanggungan polis marine, 30/60 days termination clause merupakan batas jaminan yang dihitung sejak 30/60 hari meninggalkan port akhir atau sampai dengan barang sampai di warehouse tujuan, mana yang terlebih tiba. Contohnya, Singapura ke Jakarta, Pulau Gadung. Maka sejak dari Tanjung Priok ke Pulau Gadung dihitung jika tiba dalam 2 hari, maka jaminan berakhir saat barang tiba 2 hari sejak Tanjung Priok. Jika barang tiba dalam 31 hari, maka jaminan berakhir di hari ke-30 sejak dari Tanjung Priok, yang mana yang lebih dahulu. Pihak yang mengurus asuransi. Pihak yang bertanggung jawab dalam membuat asuransi adalah tergantung dari syarat perdagangan atau Incoterms yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Di dalam standar perdagangan internasional yang diatur Incoterms atau International Chamber of Commerce, pengenal hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli internasional, beberapa yang sering digunakan yaitu
Satu ada FOB atau free on board. Di sini yang dimaksud harga barang tidak termasuk biaya pengiriman atau freight. Tanggung jawab penjual hanya sampai barang naik di atas kapal. Jadi selanjutnya asuransi tanggung jawab itu tanggung jawabnya pembeli. Kedua ada CNF atau cost and freight. Harga barang termasuk biaya pengiriman atau freight tanggung jawab penjual hanya sampai barang naik di atas kapal dan biaya pengirimannya dan tidak bertanggung jawab terhadap masalah asuransinya. Sehingga asuransi itu tanggung jawabnya pembeli. Dan ketiga, ada SIP atau Cost Insurance and Freight. Jadi harga barang yang sudah termasuk biaya asuransi dan biaya pengiriman atau freight, penjual wajib mengasuransikan atas nama pembeli karena yang memiliki insurable interest ada apa? Jadi ini pembeli sudah tidak mengeluarkan biaya dengan menggunakan metode SIP. Kondisi pertanggungan syarat-syarat polis. Polis Marine Cargo lama tahun 1963 dikenal dengan polis Institute Cargo Clause atau All Rise. Kedua itu Institute Cargo Clause, WA atau Weight Average. Ketiga itu Institute Cargo Clause, FPA Free from Particular Average. Tapi sejak 1982 telah direvisi oleh LLOYD dan di Institute of London Underwrites dengan Institute Cargo Clause. Jadi satu itu ICC A 1182, ICC B 11182, ICC C 1182. Institute War Clause 1182, Institute Strike Clause 1182. Institute Cargo Clause dengan kargo kapal diantaranya kebakaran, tabrakan, peledakan, alat angkut terbaik, tenggelam. Asuransi Institute Cargo Clause B atau ICCB, resiko yang dijamin itu jaminan ICC. C ditambah dengan jaminan kerugian atau kerusakan yang secara wajar yang disebabkan oleh yang saat itu faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung berapi, ada terlempar atau tersapu ombak di laut kapalnya atau barangnya, masuknya air laut ke dalam kapal atau kontainer tempat penumpukan barang. Dan keempat itu kerugian keseluruhan per koli karena hilang, terlempar, terjatuh ke dalam laut saat pemuatan ke dalam kapal atau saat pembongkaran atau loading unloading. Dan ada ini Institute Cargo Clause A, ICCA resiko yang dijamin itu diantaranya segala resiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada clause 4, 5, 6, dan 7. General of Rights, jaminan polis ICC ABC. General of Rights merupakan pengorbanan umum dalam usaha penyelamatan kapal di mana menimbulkan kerugian maupun biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang mempunyai kepentingan di atas kapal. Tindakan-tindakan tersebut harus bertujuan untuk menyelamatkan seluruh kepentingan pihak. Syarat General of Right Cover, diantaranya ada pengorbanan seperti membuang barang ke laut, kedua itu biaya yang harus dikeluarkan, ketiga itu ada syarat-syarat berlakunya General of Right, itu penyelamatan harus berhasil, ada self-paid charge, yaitu biaya timbul atas usaha pertolongan dari pihak ketiga. Ada sui and labor charges, yaitu yang dikeluarkan kapten kapal untuk penyelamatan. Pengecualian jaminan polis ICCA, kerugian akibat hal-hal sebagai berikut. Ada dilakukan dengan sengaja, bocor, berkurangnya berat atau susut biasa, packing yang kurang baik termasuk dalam kontainer, kerusakan karena sifat alamiah seperti karat, ketidakmampuan keuangan tertanggung, kapal pengangkut tidak layak laut, dan resiko nuklir akibat resiko perang atau kerusuhan. Prosedur akseptasi.
Yang satu itu menentukan rate and term condition policy. Info tentang customer lama, usaha, bidang usahanya. Ada kedua itu jenis barang yang akan diasuransikan seperti barang elektronik atau kayu gelondong, kendaraan bermotor dan alat berat atau batu bara, tembaga, besi. Yang ketiga itu sifat barang. Yang pertama itu kayak mudah patah, mudah penyok atau tergores, mudah susut secara alamiah, dan mudah berkarat. Dan keempat itu ada packing barang, curah, karung, peti kayu, kerat, peti pendingin, kardus, dan bundel. Yang kelima itu apakah masuk dalam kontainer. LCLS and full container load. Satu kontainer dipakai oleh beberapa pengirim atau pemilik barang. Jadi satu kontainer itu dipakainya oleh beberapa perusahaan atau pengirim. Dan FCL itu full container load. Satu kontainer itu diisi penuh dengan barang sendiri. Jadi full hanya dalam satu kontainer itu milik satu perorangan. Yang keenam itu alat pengangkut atau SIA, ada truk, box atau trailer, ada kapal niaga, kapal besi, kapal kayu, kapal layar, LCT atau landing ship tank, LCT landing craft tank, ada tongkang, dan pesawat udara. Yang ketujuh itu nilai barang secara keseluruhan dalam 1 tahun, maksimal nilai barang per pengiriman. Kapan itu tujuan pengiriman, dari mana dan kemana, apakah pindah kapal, dan pindah kapalnya itu di mana. 9 itu ada claim record selama ini atau 2 tahun terakhir, penyebab dan jumlah. Ke-10 itu perusahaan asuransi sebelumnya dan jenis covernya itu apa. Jenis cover yang dibuat saat ini apa. Data yang dibutuhkan dalam penerbitan polis, yang pertama itu ada invoice, ada packing list, bill of lading, by C atau AWB by R, atau biasanya ada sejak shipment. Keempat itu ada mengisi form order police dan ditandatangani oleh tertanggung. Untuk polis ekspor sebaiknya di draft dulu ke tertanggung agar dicek ulang. Ini untuk mencegah pengiriman ulang atau revisi karena polis ekspor dikirim ke buyer di luar negeri. Marine cargo claim. Klaim merupakan suatu peristiwa penutupan ganti rugi dari seorang tertanggung kepada penanggung berdasarkan perjanjian asuransi yang telah dibuat kedua belah pihak dan disetujui bersama. Dari peristiwa ini akan berakhir suatu penyelesaian klaim. Pertama itu pembayaran ganti rugi, atau bisa jadi penolakan ganti rugi yang dan disebabkan karena kejadian di luar masa berlakunya polis. Kejadian kerugian bukan disebabkan oleh bahaya atau sebab yang dipertanggungkan, tidak memenuhi persyaratan dalam polis atau melanggar tertentu, besar kerugian tersebut tidak mencapai franchise atau deductible. Prosedur klaim. Yang pertama itu tertanggung wajib memberitahukan peristiwa yang menyebabkan kerugian kepada penanggung melalui surat tertulis atau telepon untuk informasi awal. Yang kedua itu membuat notice of claim kepada pihak pengangkut atau carrier, port authorities atau BELS. Yang ketiga itu tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim. Keempat itu pihak penanggung akan menunjukkan independent survey atau juga bisa joint survey atas klaim barang. Yang kelima itu pihak penanggung akan menentukan apakah klaim tersebut diterima atau ditolak berdasarkan hasil survei. Apakah sesuai dengan prosedurnya atau tidak nih gitu. Yang keenam itu jika diterima, penanggung akan bayar sejumlah nilai klaim sesuai dengan besaran klaim. Jika ditolak, penanggung akan memberikan tertanggung atas ditolaknya klaim. Dokumen yang dibuat. Yang pertama itu kronologis kerusakan, letter of statement atau atas kerusakan barang, letter of indemnity, keempat itu ada notice of claim, dan kelima itu ada claim note to insurance company. Dokumen pendukung klaim. Data-data yang biasanya untuk memproses sebuah klaim
Di antaranya itu yang pertama ada polis asli atau invoice asli, bill of lading atau surat jalan asli, ada surat laporan polisi, yang ini jika kecelakaan terjadi di darat. Berita acara serah terima barang yang ditandatangani pengangkut dan penerima barang. Ada surat tuntutan klaim kepada pengangkut dan pihak kedua terkait, lainnya disertai tanggapan. Ada juga foto-foto kerugian, ada laporan quality assurance atau QA untuk damage schedule. Surat tuntutan klaim kepada perusahaan asuransi berserta rincian loss damage. Surat penyerahan peti kemas. Kopi sertifikasi klasifikasi kapal dari Syah Bandar Pelabuhan. Laporan kecelakaan kapal dari Syah Bandar Pelabuhan. Dan mengisi form klaim dari perusahaan asuransi. Ya, terima kasih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya jelaskan tadi. Mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.